Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan ikan pindang, rasanya sangat lezat. Ikan pindang dimasak seperti ini itu tidak ada bosannya teman-teman, yaitu pindang suwir kemangi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 keranjang ikan pindang atau ikan cuwe, isinya 3 ya teman-teman. Ikannya ini jenis ikan salem. Kalau teman-teman menggunakan ikan tongkol juga boleh. Kemudian akan saya bersihkan dulu ikan pindangnya seperti ini ya. Bagian kepalanya kita buang saja, kemudian kita bersihkan duri-durinya yang menempel seperti ini, juga kotorannya yang hitam. Setelah selesai, kita cuci terlebih dahulu. Oke, ini hasilnya ya. Setelah kita cuci bersih, hitam-hitamnya sudah hilang. Jadi tidak khawatir pahit. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung supaya tidak meletup-letup saat nanti kita menggoreng ikan pindangnya. Kemudian kita masukkan ikan pindangnya. Goreng ikan pindangnya jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya tidak alot, cukup agak kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini, warnanya agak kecoklatan. Boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah dingin, baru kita suwir-suwir ikan pindangnya seperti ini ya. Karena kalau tidak digoreng terlebih dahulu, nanti hasilnya itu kurang bagus, hasilnya hancur. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 buah cabai merah keriting, 11 buah cabai merah rawit, dan 1 buah tomat. Ini semua cabai dan juga tomatnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti kita menguleknya. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas boleh dikurangi cabenya. Setelah selesai dipotong, kita tuang di cobek. Seperti biasa, tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya, dan kemudian kita ulek sampai benar-benar halus bumbunya. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak muncrat-muncrat. Nah oke, ini ya, baru kita masukkan setelah bumbu lainnya sudah halus. Oke, seperti ini ya tekstur bumbunya atau sambalnya. Bahan selanjutnya ada kemangi. Ini sesuaikan porsi teman-teman saja ya. Gunakan saja secukupnya. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai. Untuk serainya akan saya geprek saja seperti ini. Kemudian potong menjadi 3 bagian. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap memasaknya. Masih di penggorengan yang sama, panaskan saja minyaknya, kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun jeruk dan serai. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai matang.
Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan secukupnya air kurang lebih 150 ml. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh penyedap rasa, saya gunakan Masako sapi, 2 sendok teh saus tiram, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga penyedap rasa. Kemudian kita masukkan ikan pindang yang telah kita suir-suir tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan masak sampai airnya menyusut. Setelah seperti ini ya, airnya sudah menyusut, sudah mengeluarkan minyak, baru kita masukkan kemangi. Kalau kemanginya sudah masuk seperti ini, cukup kita aduk-aduk sebentar saja. Oke, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Hasilnya kemanginya sudah layu, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Olahan ikan pindang ini super simpel ya teman-teman, rasanya sangat lezat, aromanya harum banget, sangat menggugah selera pokoknya. Pindang suwir kemangi siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan kacang panjang, rasanya super lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis tahu kacang panjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang, boleh ditambah atau dikurangi sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata.
Oke, kira-kira seperti ini ya. Sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya. Bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Oke, ini setelah kuahnya menyusut, jangan lupa ya koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi penyedap rasanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang adalah hidangan yang sederhana, lezat dan bergizi. Dengan paduan tahu yang lembut dan kacang panjang yang crunchy, hidangan ini menjadi pilihan yang cocok untuk menu sehari-hari. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan kikil, rasanya enak banget, bikin nagih, yaitu oseng kikil pedas. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram kikil yang telah saya cuci bersih dan telah saya potong kotak-kotak seperti ini. Selanjutnya untuk kikilnya kita rebus terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan kikilnya. Rebus kikil sampai empuk. Boleh kita cek menggunakan garpu ya. Kita tusuk apakah sudah empuk. Ternyata sudah empuk. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya ke bahan bumbu ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 9 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting. Untuk cabai rawit merahnya, kalau teman-teman suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu. Maaf saat memotong bawang merah dan bawang putihnya tidak kerekod karena kameranya mati.
Setelah selesai semuanya dipotong, kita tuang ke cobek. Tambahkan sedikit garam agar tidak licin saat kita menguleknya. Kemudian kita ulek. Dan ini hasil bumbunya setelah kita ulek. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu irisnya ada 7 buah cabai hijau keriting. Boleh menggunakan cabai besar ya teman-teman, sesuaikan saja yang ada. 1 buah tomat. Untuk cabai hijaunya kita potong serong seperti ini. Untuk tomatnya kita potong kecil-kecil. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, daun salam dan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita sobek-sobek agar aromanya keluar. Kemudian aduk-aduk dan tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, kita masukkan kikil yang telah kita rebus tadi. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan ditambahkan air dulu ya teman-teman, agar bumbunya lebih meresap ke dalam kikil dan rasanya lebih gurih. Selanjutnya kita tambahkan air secukupnya. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kikil sampai kuahnya menyusut dan matang. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Kita masukkan cabai hijau dan tomat yang telah kita potong tadi. Tambahkan kecap manis secukupnya, sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, ini kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang asin, kurang gurih, kurang manis, saya tambahkan lagi sedikit garam, kaldu jamur, kemudian kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya oseng kikil pedas, warnanya sangat cantik ya. Kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, kita tata di mangkok saji. Aromanya oseng kikil pedas ini harum banget teman-teman, rasanya enak banget, pokoknya bikin nagih. Oseng kikil pedas siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep tempe mendoan yang enak,
cocok untuk takjil, lengkap dengan saus kecapnya. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat tempe bungkus daun jati. Ini isinya ada 10 biji. Kalau teman-teman mau menggunakan tempe yang bungkus plastik juga boleh ya, sesuaikan selera saja. Tapi menurut saya enak yang bungkusnya daun jati seperti ini ya, rasanya lebih gurih dan juga lebih praktis, tidak perlu mengirisnya lagi. Selanjutnya untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, 1 sendok makan ketumbar butiran ataupun ketumbar bubuk. Kemudian akan saya tambahkan sedikit garam supaya tidak licin saat nanti menguleknya. Untuk bawang putihnya akan saya potong kecil-kecil seperti ini terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Dan selanjutnya kita ulek. Oke, inilah hasilnya bumbu yang telah kita ulek tadi, sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 3 lembar daun seledri, 1 batang daun bawang. Daun bawangnya kita potong kecil-kecil. Daun seledrinya sama, kita potong kecil-kecil juga. Oke, selanjutnya kita membuat adonannya. Langsung saja kita tuangkan 200 gram tepung terigu, kemudian 2 sendok makan tepung beras. Saya mengadoninya langsung saja dicobek ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan wadah lain juga boleh ya. Kemudian masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oh iya teman-teman, ada yang lupa, belum saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur merata, baru kemudian kita tambahkan air kurang lebih 300 ml dan aduk-aduk kembali sampai adonannya tercampur merata, sampai tepung terigunya tidak ada yang bergerindil. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena masih kurang gurih saya tambahkan lagi penyedap rasanya, kemudian aduk-aduk kembali. Tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Setelah adonannya siap, kita masukkan tempe. Kemudian kita aduk-aduk baluri tepung seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita ke tahap menggoreng tempe mendoannya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Boleh kita cek seperti ini ya. Beri sedikit adonan. Oke, setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan tempe yang telah kita lumuri tepung. Goreng tempenya jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup setengah matang saja karena ciri khas tempe mendoan itu masih lembek. Jangan lupa dibalik. Kalau minyaknya benar-benar panas itu sangat cepat sekali ya untuk menggoreng tempenya. Kira-kira seperti ini ya, tidak sampai kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng tempenya sampai semua adonannya habis.
Setelah selesai menggoreng tempe mendoannya, sekarang kita lanjut membuat saus kecapnya. Untuk bumbunya ada 1 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit. Teman-teman juga boleh menggunakan cabai rawit merah ataupun hijau, sesuaikan selera saja. Kemudian kita ulek sampai benar-benar halus. Kalau mau dipotong-potong juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya akan saya pindahkan di wadah. Kemudian kita tambahkan kecap manis secukupnya. Supaya tidak terlalu kental, kita tambahkan 2 sendok makan air dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya selesai, selanjutnya kita tata di piring saji. Untuk saus kecapnya akan saya taruh di tengah-tengah piring ya. Kemudian tempe mendoannya kita tata di pinggirnya. Tempe mendoan lengkap dengan saus kecap, siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep olahan ikan tongkol. Rasanya sangat lezat, ada pedasnya, ada sedikit manisnya, yaitu ikan tongkol sambal Padang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 ekor ikan tongkol yang telah saya potong-potong seperti ini dan telah saya cuci bersih. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbu untuk merebus ikan tongkolnya ada 3 siung bawang putih, setengah ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar butiran, sepucuk sendok teh merica butiran, kemudian beri setengah sendok teh garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita haluskan. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ya, tidak harus menggunakan cobek, sesuaikan selera saja. Setelah bumbunya halus, tambahkan air secukupnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan panci. Kemudian kita masukkan ikan tongkol. Setelah ikan tongkolnya sudah masuk semua, kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi dan sudah dicampur air. Beri 3 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek seperti ini daun jeruknya. Kemudian kita angkat dan nyalakan api kompornya. Jangan lupa kita tutup. Merebus ikan tongkolnya sebentar saja ya teman-teman, jangan lama-lama, nanti malah hancur ikan tongkolnya. Setelah selesai kita rebus, boleh kita angkat ikan tongkol dan tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bahan sambalnya ada 9 buah bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu ya, agar saat nanti digoreng cepat layu dan matang. Bahan selanjutnya ada 1 genggam cabai merah keriting. Cabenya kita potong-potong terlebih dahulu. 2 genggam cabai rawit merah. Untuk takaran cabenya sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. Untuk cabai rawit merahnya kita sayat seperti ini agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 buah tomat kita potong memanjang saja seperti ini. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Goreng bawang merah dan bawang putih sampai layu. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita masukkan cabai dan tomat yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Sering-sering diaduk ya teman-teman agar matangnya merata. Goreng semuanya sampai empuk tomatnya dan cabainya layu. Kira-kira seperti ini, tomatnya sudah empuk, cabainya juga sudah layu. Boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita tuang di cobek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya. Kemudian kita ulek. Untuk tekstur sambalnya seperti ini saja ya, agak kasar. Selanjutnya masih di wajannya sama, bekas menggoreng bahan sambalnya tadi. Setelah minyaknya panas, kita taburi tepung. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita rebus tadi. Goreng ikan tongkolnya sebentar saja ya, cukup sampai kecoklatan saja. Jangan lupa dibalik agar tidak gosong. Setelah ikan tongkolnya matang seperti ini ya, warnanya kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita masukkan sambal yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Setengah sendok teh gula pasir. Untuk gulanya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, sedikit saja ya, agar tekstur sambalnya tidak kering. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali. Tandanya sambal sudah matang seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya. Kemudian masukkan ikan tongkol yang telah kita goreng tadi. Lalu aduk-aduk sampai tercampur merata sama sambalnya. Oke, inilah hasilnya. Ikan tongkol sambal Padang sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Aromanya harum banget teman-teman, sangat menggugah selera. Ikan tongkol sambal Padang ini favorit suami. Kalau masak seperti ini, auto makannya jadi lahap. Ikan tongkol sambal Padang siap untuk dinikmati. Hari ini saya memasak tumisan super lezat, yaitu tumis kangkung rebon. Kangkung jadi primadonanya olahan sayur karena pakai resep ini. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 ikat kangkung. Ini ikatannya ukurannya besar ya teman-teman. Kalau ukurannya kecil boleh menggunakan 2 atau 3 ikat, sesuaikan saja porsinya. Kemudian akan saya petiki. Cara petiknya satu persatu seperti ini ya teman-teman, per batang, supaya kalau ada ulatnya bisa ketahuan. Lakukan semuanya sampai selesai.
Setelah selesai, kita sisihkan dan cuci terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 15 gram udang rebon, selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, 6 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri, 1 ruas kencur. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuang di cobek. Kemudian kita ulek. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan ini bumbunya sudah halus. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah tomat. Tomatnya kita potong menjadi 8 bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan tumis bumbu sampai setengah matang. Setelah bumbunya setengah matang, kita masukkan udang rebon semuanya ya. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Oke, kira-kira seperti ini. Bumbunya sudah matang, aromanya sudah keluar. Kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml atau sesuaikan selera teman-teman ya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan biarkan sampai mendidih. Tambahkan setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Tidak perlu ditambahkan garam ya teman-teman, karena kita menggunakan udang rebon jadi sudah asin. Lalu aduk-aduk kembali. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan kangkung yang telah kita petik tadi. Ini ya teman-teman tipsnya, saat memasukkan kangkung usahakan airnya sudah mendidih dan nyala api kompornya besar agar kangkungnya warnanya tetap hijau. Kalau mau menambahkan air lagi, usahakan menggunakan air panas. Setelah kangkung mulai layu, kita masukkan tomat. Kemudian aduk-aduk, lalu masak sampai kangkungnya matang. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini kangkungnya sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Kita tata di mangkok saji yang rapi ya teman-teman. Tumisan kangkung ini super lezat. Teman-teman yang tidak suka sayur kangkung, kalau dimasak seperti ini insya Allah jadi suka. Dan inilah tumis kangkung rebon siap untuk dinikmati.
Dimakan sama nasi putih anget-anget, lauknya telur dadar ataupun kerupuk, sudah sangat enak. Oke, itulah tadi resep tumis kangkung rebon ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.